Selamat datang di Rumah dan Ceritanya. Jangan lupa subscribe dan selamat menonton kisahku kali ini. Enjoy! Cara menabung untuk membeli perabotan rumah. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam keadaan yang baik ya. Jika kalian mengklik video ini karena sedang merencanakan untuk mengisi rumah atau mengganti perabotan di dalam rumah, tetapi terkendala biaya karena pendapatan hanya pas-pasan dengan biaya hidup, maka semoga kalian mendapatkan hal baik dan bermanfaat di video kali ini. Karena ini adalah sepenggal ceritaku tentang cara menabung untuk membeli perabotan rumah. Yang perlu dipahami bahwa perabotan di rumah tidak harus selalu mewah, tidak harus selalu mahal, atau tidak harus selalu baru. Dengan banyaknya media sosial, membuat kita banyak melihat inspirasi dekorasi rumah, ada yang kekinian atau vintage, bahkan tren dekorasi rumah pun berganti setiap tahun. Karena banyaknya pilihan, termasuk saya juga, menjadi bingung saat pertama ingin mengisi rumah dengan perabotan yang seperti apa. Setelah memutuskan untuk mendekorasi seperti apa, kemudian saya melihat-lihat perabotan di toko offline maupun online, dan setelah mencari tahu harganya, membuat saya merasa bahwa saya tidak mampu untuk membelinya. Sehingga di awal mengisi perabotan, saya sempat mencoba dengan cara cicilan per bulan. Tapi setelah dihitung-hitung, malah harganya jadi lebih mahal. Kenapa saya tidak menabung saja? Bersabar sebentar untuk mendapatkan barang yang saya inginkan tanpa stres memikirkan cicilan. Dan kemudian saya menemukan cara bagaimana bisa menyisihkan uang untuk membeli perabotan rumah dengan pendapatan pas-pasan. Pendapatan pas-pasan yang saya maksud adalah gaji yang datang per bulan itu sudah cukup dengan biaya hidup saja. Jadi untuk membeli perabotan, saya menggunakan beberapa cara. Yang pertama, pangkas beberapa pengeluaran. Saya mencatat semua pengeluaran pokok dalam sebulan, yaitu kebutuhan makanan ataupun kebutuhan bulanan seperti sabun dan lain-lain. Saya berhenti belanja barang-barang yang tidak terlalu saya butuhkan seperti tisu, pengharum ruangan, pengharum lemari, dan kalau bahan makanan selain garam dan vetsin, saya tidak membeli penyedap rasa lain seperti kecap, saus tomat, saus tiram, yang menurut saya bisa untuk ditunda sementara untuk belanja barang tersebut. Hasilnya, yang biasanya uang belanja untuk kebutuhan sebulan, bisa sedikit menyisihkan dan disimpan untuk belanja perabotan. Selanjutnya, yang kedua, cari penghasilan tambahan. Jika teman-teman tidak setuju dengan cara memangkas kebutuhan yang pertama, maka bisa coba cara yang kedua ini. Ketika gaji kita dan suami pas untuk kebutuhan hidup, maka untuk belanja yang lain, kita butuh penghasilan tambahan. Dengan penghasilan tambahan tersebut, kita bisa belanja perabotan dengan keuntungan yang kita peroleh. Mungkin bulan ini belum cukup, tunggu sampai bulan depan ketika sudah cukup. Saya sudah pernah share untuk ide jenis penghasilan tambahan di rumah. Teman-teman bisa klik di atas atau cari di video saya dengan judul Ide Bisnis Rumahan. Yang ketiga, buat target belanja. Saat kita pindah ke rumah baru yang masih kosong, pasti ada banyak list yang menjadi target belanja kita. Pilih barang yang paling penting dulu. Saya menggunakan cara sinking fund, dengan menargetkan untuk mengisinya menggunakan uang dari mana, setiap hari apa, atau tanggal berapa setiap bulan, dan dengan jumlah berapa. Contohnya, beli kursi 500.000. Diisi seminggu sekali menggunakan sisa uang belanja mingguan. Target diisi 20.000. Jadi tentu minggu ke-25 sudah terkumpul 500.000 untuk beli kursi. Atau mungkin teman-teman punya penghasilan setiap hari, bisa juga disisihkan untuk mencapai target harga barang yang diinginkan. Yang keempat, menggunakan uang kaget. Bagi pekerja kantoran atau pegawai swasta maupun pegawai negeri, biasanya mendapat bonus atau upah tambahan di hari-hari tertentu, seperti hari lebaran, yang namanya THR,
atau ada bonus-bonus lainnya yang kita peroleh karena lembur dan lain-lain. Bonus itu tidak termasuk pemasukan tetap yang sudah dianggarkan dalam pengeluaran tetap per bulannya, sehingga tidak akan mempengaruhi keuangan yang sudah diatur sebelumnya. Dengan komunikasi dan perencanaan bersama suami, kita bisa menggunakan uang tersebut untuk belanja perabotan. Yang paling utama dalam hal menabung untuk perabotan rumah adalah kesabaran. Selain itu, kita harus konsisten dan patuh dengan peraturan yang kita buat sendiri. Misalnya, uang yang harusnya kita kumpul 20.000 per minggu, tapi karena kita ingin makan jajanan di luar, terpaksa tunda dulu untuk menyisihkan minggu ini. Tidak ada salahnya sih teman-teman, hanya saja itu akan memperlambat untuk kita memperoleh barang yang diinginkan. Dan pasti karena kita sudah pernah melanggarnya, kita akan melakukannya lagi. Akhirnya kita tidak bisa menabung. Beberapa pertanyaan yang akan saya tanya ke diri saya ketika membeli barang. Yang pertama, apakah itu kebutuhan? Yang kedua, apakah uang sudah cukup? Yang ketiga, apakah ada yang lebih penting selain itu? Yang keempat, apakah saya akan bahagia ketika membelinya atau hanya rasa suka saja? Yang kelima, jika barang itu untuk jangka panjang, apakah awet? Yang keenam, apakah barang itu cukup dengan ukuran rumah? Yang ketujuh, apakah saya sanggup dan tahu cara merawatnya? Saya bertanya seperti itu karena sudah berkali-kali merasa bersalah setelah membeli barang, dikarenakan hanya rasa ingin saja tanpa sadar kalau sebenarnya ada barang yang lebih penting. Semoga sharing kali ini ada manfaatnya yang bisa diambil oleh teman-teman. Rumah adalah tempat kita beristirahat, sehingga rumah harus seperti tempat istirahat, bukan studio foto. Kursi adalah tempat kita duduk. Buat apa beli kursi jika duduk saja kita jarang, hanya tamu yang dipersilakan. Jadi, belilah barang yang memang kita gunakan. Persoalan tema dan warna dekorasi, tanyakan sama diri sendiri, apakah itu membuatmu bahagia? Kata-kata yang tadi itu cocok untuk saya dan teman-teman yang sedang berjuang untuk mengisi rumah, bahkan ada yang sedang berjuang untuk memiliki rumah. Semangat ya! Dan buat teman-teman yang memiliki kelebihan, tidak ada salahnya kok untuk belanja sesuai keinginan, yang penting bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.